Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Menara Doa Segala Bangsa, di prayer meeting kita pada siang hari ini. Shalom semuanya. Selamat datang ke ibadah yang siang ya, Senin siang. Shalom. Ya, terima kasih. Nah, mari kita lihat sekarang di YouTube ada berapa yang hadir? Ada 20 orang. Ya, selamat datang Bu Sriana Susanti, Bapak Dev Smithmore, Lera Agustina, Martia SP, Esti, Flora Tobing, Devi Natalia, dan juga yang berada di Zoom, ada 34 orang yang hadir. Ya. Dan saya yakin ini akan bertambah lagi selama kita sedang sharing firman Tuhan. Oke, silakan Ellen untuk share screen-nya. Yang dari pertama dulu, judulnya. Ya, hari ini topiknya adalah urapan dan karunia. Ya, tentang urapan dan karunia. Next screen. Oke, jadi ketika kita taat dan mengandalkan Tuhan dalam kegerakan Allah, maka Tuhan akan mengurapi kita lewat hamba-hambanya, serta memberikan karunia-karunia yang kita perlukan dalam menjalankan pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, lagu terakhir tadi itu sangat menyentuh sekali, karena ya hanya Tuhan yang kita andalkan, hanya Tuhan yang kita percaya. Nah, jadi sebelum saya lanjut dulu, saya lupa, mari kita berdoa sekali lagi ya. Ya Tuhan, hamba selalu ingat akan Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami bisa percaya Tuhan. Engkau yang setia, Engkau janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Engkau yang selalu menuntun kami. Engkau yang berperkara untuk kami ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, pakailah hamba. Pakai lidah bibir hamba. Hamba ini tidak ada apa-apanya. Hamba tidak ada pintarnya. Hamba tidak ada apa-apanya dibandingkan Engkau ya Tuhan. Tapi hamba mau Engkau pakai hamba ya Tuhan, sehingga hamba bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan firman-Mu ini ya Tuhan bisa diterima untuk setiap peserta yang hadir di dalam Zoom maupun di YouTube ya Tuhan. Firman-Mu ini akan gampang dimengerti dan mereka bisa meresapinya dan mereka bisa tumbuh ya Tuhan. Mereka diteguhkan, mereka akan menerima jawaban yang mereka cari ya Tuhan. Dan mereka bisa mau melayani-Mu, mereka mau mencari Engkau lebih lagi ya Tuhan. Mereka akan militan untuk melayani-Mu demi kerajaan-Mu, demi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan semua ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Jadi ketika kita taat dan mengandalkan Tuhan dalam kegerakan Allah, maka Tuhan akan mengurapi kita lewat hamba-hambanya, serta memberikan karunia-karunia yang kita perlukan dalam menjalankan pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi urapan dan karunia. Oke, next slide. Nah, apa sih itu urapan? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, urapan adalah curahan kuasa ilahi yang diberikan kepada seseorang. Ya, jadi bisa diartikan kuasa Tuhan turun atas kita, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berarti ketika kita komitmen nih mau melakukan tugas pelayanan, urapan ini ya kuasa Tuhan turun atas kita, jadi membantu kita ya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Ketika kita menerima panggilan Tuhan, pasti kita akan menjawab, ya Tuhan, bagaimana ini? Bisa nggak nih? Saya kan nggak ada apa-apanya gitu. Oke, next slide. Kita lihat ya di Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Wow, ini dari Tuhan loh, firman Tuhan yang ngomongnya. Bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh Tuhan, oleh tangan kanannya. Oke, terus di 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama.
Ya, jadi garis biru tadi ya, tulisan biru. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Jadi nggak main-main ya. Urapan itu dahsyat. Ketika Tuhan udah bilang urapi, maka kuasa Tuhan akan turun atas kita yang mau melayani Tuhan. Oke, next slide. Nah, peristiwa-peristiwa pengurapan dalam Alkitab. Ada Musa mengurapi Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Ini Tuhan yang ngomong sendiri ya di Keluaran ini, kitab Keluaran. Tuhan yang menyuruh Musa untuk mengurapi Harun dan anak-anaknya. Waktu itu Harun dan anak-anaknya memang dipilih sama Tuhan untuk menjadi imam dalam kemah Tuhan itu ya. Jadi harus dikuduskan. Nah, terus ada Elia mengurapi Elisa di 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Sekali lagi ini Tuhan yang menyuruh Elia untuk mengurapi Elisa. Nah, waktu itu Elia lagi lari ya, terus ke gunung. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka ini salah satu misi yang Tuhan berikan kepada Elia. Ketika dia turun dari gunung, dia harus mengurapi Elisa. Terus nextnya Imam Zadok dan Nabi Nathan mengurapi Salomo, 1 Raja-Raja 1 ayat 34. Nah, jadi ini tentang raja, di mana pada zaman raja-raja, jadi Nabi akan mengurapi raja yang akan memimpin umatnya Israel. Sekali lagi ini rencananya Tuhan, gitu. Tuhan yang menyuruh untuk mengurapi. Ya. Nah, terus di Perjanjian Baru, Yesus diurapi oleh Roh Kudus di Lukas 4 ayat 18. Terus di Kisah Para Rasul 2, murid Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Ya, jadi peristiwa Pentakosta itu adalah urapan Roh Kudus. Ya, jadi Perjanjian Baru itu banyak lewat Roh Kudus. Ya, kita seperti sekarang ini, ketika Bapak Ibu yang melihat pentabisan di MDSB, ya, itu maksudnya itu. Jadi orang-orang yang mau melayani, maka ditabiskan oleh gembala di gereja setempat. Kalau di sini kan MDSB ya, Bapak Hebron selaku gembala kita, dia mentabiskan supaya ada urapan dan kuasa itu turun. Kuasa Tuhan itu turun untuk kita, untuk memampukan kita untuk pelayanan di MDSB. Oke, next slide, Helen. Nah, kalau karunia apa? Bedanya urapan dan karunia. Kalau karunia adalah kemampuan yang spesifik Tuhan berikan dalam mendukung pelayanan kita. Ya, banyak. Ada karunia rasul, bernubuat, mengajar, memberitakan Injil, melayani, memimpin, mengusir setan, berkata-kata dengan penuh kebijaksanaan, berkuasa, menyembuhkan, dan masih banyak lagi. Nah, itu ayat-ayatnya di situ ya, 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, terus ayat 28, ada Efesus 4 ayat 11, Roma 12 ayat 6 sampai 8 dan banyak lagi. Nah, jadi karunia itu nggak cuma 1-2 tapi banyak, karena apa? Itu untuk mendukung pelayanan kita. Jadi ada 2 ya, urapan dan karunia. Urapan itu Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukan pelayanan kita, dan karunia ini untuk mendukung pelayanan kita. Nanti selama kita melayani, nanti kita kelihatan kok karunia kita itu di mana. Nah, oke, next slide. Nah, apakah karunia kita hilang bila kita tidak dekat sama Tuhan? Ya, jawabannya tidak. Ya, kita lihat ceritanya Simpson, kalau bahasa Inggrisnya Samson. Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16. Kehidupan dia itu tidak hidup dengan menjalankan hukum-hukum dari Tuhan, ya. Dia dikasih kekuatan sama Tuhan, dia bisa membunuh binatang beruang ya dengan tangannya tanpa persenjataan ya. Terus dia orang yang sangat kuat sekali di zaman-zaman hakim-hakim ini. Nah, jadi dia malah menikah di luar dari sukunya. Padahal pada saat itu peraturannya adalah dia harus menikah dengan sesama sukunya, tapi dia memilih di luar dari itu. Jadi itu kan melanggar hukum Tuhan ya. Nah, jadi karena
selama itu kan cerita Simpson itu dalam cerita di kitab Hakim-Hakim, cerita Simpson itu yang paling panjang dari semua hakim-hakim. Itu pasal 13 sampai 16. Coba cari yang lain, tidak ada sebanyak itu. Gitu. Jadi ceritanya paling panjang, tapi dia nggak menjalani hukum-hukum dari Tuhan gitu. Nah, tapi hilang nggak? Enggak kan? Dia hilang itu apa? Karena kebodohannya dia. Dia itu terlena sama wanita. Nah, dicari tahu dulu kelemahannya kan? Ya, dicari tahu dulu kelemahan. Sampai tahu kelemahannya dipotong. Jadi bukan Tuhan yang ambil loh ya. Ini dia karena kelemahan dia akhirnya dia ceritakan kelemahannya sama manusia dipotong. Jadi dia hilang kekuatannya. Nah, jadi alangkah baiknya kalau misalnya dia hidup benar-benar sesuai dengan hukum-hukum dari Tuhan. Mungkin ceritanya berbeda. Ya, dari pasal 13 sampai 16 pasti bukan tentang bagaimana dia tidak turut hukum-hukum Tuhan ya, tapi bakal ya lebih wow lagi lah, saya yakin gitu. Nah, kalau saya sendiri, saya memang lahir baru di akhir tahun 99, tahun 2000 saya dibaptis karena saya memutuskan dibaptis. Nah, itu saya pelayanan karena waktu itu saya kan mahasiswa, jadi saya aktif pelayanan di situ. Nah, pulang itu 2003. Nah, terus saya masih di gereja, masih aktif. Tapi begitu saya sudah menikah di 2010, itu udah mulai tuh kendor tuh. Sampai anak saya di TKB ya. Anak saya mau mesti sekolah minggu, di situ saya mulai lagi tuh. Nah, itu hampir 5 tahun lah, 5-6 tahun saya vakum istilahnya, tidak dekat sama Tuhan sama sekali, tidak ke gereja, tidak ini. Nah, jadi waktu saya kan tadi kan ada karunia berbahasa roh ya. Waktu saya kenal Tuhan pertama kali, saya dapat bahasa roh. Bahasa roh saya tidak hilang. Bahasa roh saya tidak hilang. Ya. Jadi tetap karunia itu tetap ada. Kadang-kadang iblis itu suka menipu kita. Begitu kita jauh dari Tuhan, kita jatuh dalam dosa, kita tuh diintimidasi terus sama iblis bahwa kita itu tidak layak. Padahal Tuhan itu Maha Pengampun. Kalau kita mengakui dosa kita dan kita bertobat, Tuhan terima kembali kok. Buktinya yaitu kita punya karunia tidak diambil sama Tuhan. Tetap kita bisa pakai lagi. Nah, bahkan sampai sekarang saya terkagum-kagum gitu. Begitu dekat sama Tuhan, menjawab panggilan Tuhan, saya semakin banyak ditambahkan lagi karunia. Ya, walaupun masih belajar ya, tapi tetap saya rasakan karunia penglihatan, karunia persembuhan, dan banyak yang dinubuatkan sama hamba-hamba Tuhan lah. Sebelum saya masuk MDSP itu saya selalu dinubuatkan oleh hamba-hamba Tuhan. Saya ini orangnya nggak mau, istilahnya tuh nggak suka kejar-kejar, minta didoakan enggak gitu. Jadi ikut Zoom kayak gini kan, pandemi kan kita Zoom ya. Terus tiba-tiba ya Tuhan berbicara lewat hamba-hambanya. Panggil aja gitu. Saya ya kaget-kaget gitu kan. Nah, ini yang saya jalani sampai sekarang. Jadi saya sangat bersyukur dengan kita komitmen sama Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah tinggalin kita. Janjinya selalu ya dan amin. Nah, menyertai kita. Oke, next slide. Nah, jadi sesudah mendapat urapan dan karunia-karunia, bukan berarti hidup kita menjadi lebih enak atau gampang. Ya, itu proses. Tuhan itu senangnya memproses kita. Makanya selalu ada simbol dimurnikan menjadi emas, bejana yang dipecahkan terus dibentuk. Itu kan semua proses. Gitu ya. Kita lihat aja di kehidupan Elisa ya. Di 2 Raja-Raja 2 ayat 14 sampai 18 itu pada saat itu Elia udah naik ke surga, sudah diangkat. Jadi Elisa dia di 14 ya, dia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Dia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah kanan.
maka menyeberanglah Elisa. Nah, itu karunia kan tidak ada kan, mukjizat, dia bisa melakukan mukjizat kan, menyeberang kan, air terbelah ya. Nah, terus datanglah nabi-nabi, rombongan nabi ke Yeriko, melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Terus mereka bersujud ya. Terus tapi mereka bertanya, coba lihat di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu mencari Tuanmu, Elia ya. Jangan-jangan dia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Gitu. Elia menjawab, janganlah, suruh pergi. Elisa udah jawab, janganlah, suruh pergi. Tapi apa reaksinya mereka, nabi-nabi ini? Tapi ketika mereka mendesak-desak ia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Terus mereka menyuruh 50 orang, mereka pergi mencari 3 hari 3 lamanya, dan mereka tidak tetap menemukan Elia. Sampai Elisa harus berkata, bukankah telah kukatakan kepadamu jangan pergi? Bayangkan, dia udah punya urapan, dia punya karunia, tapi nabi-nabinya tuh masih nggak percaya dia, nggak percaya Elisa. Sama ketika kita menerima, kita bisa punya karunia untuk ini, belum tentu orang percaya. Jadi itu sebuah proses. Oke, terus di 23 sampai 24 ya, 23-24, Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Ya, itu Elisa kan dengan kata lain Elia udah diangkat Tuhan. Berarti kan Elisa kan jadi nabi ya. Tapi ya itu orang nggak percaya, malah mencemooh, menghina-hina, panggil Elisa botak lagi. Sakit sih hati. Kalau saya digituin juga saya sakit. Tapi itu balik lagi, itu proses. Jadi punya urapan atau karunia itu tidak gampang. Tidak bikin kita serta-merta itu gimana ya, langsung hidup enak, enggak. Tapi kita harus menjalani proses. Nah, di pasal 3, 2 Raja-Raja 3 ayat 11. Tetapi berkatalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Ya, sampai di tingkat kerajaan pun, ya, ini kan lebih resmi ya, formal ya. Tapi ditulisnya apa? Kan Elia kan udah nggak ada, otomatis nabi kan selalu di Elisa kan. Tapi malah orang-orang cuma menganggap, ya itu kan pelayan. Itu pelayannya yang melayani Elia. Mereka belum serta-merta menobatkan itu nabi gitu, nggak percaya. Nah itu waktu awal-awal kita menerima, itu sebuah proses. Kita nggak bisa menyombongkan diri kita. Jangan. Itu Tuhan yang berikan. Kita juga nggak bisa menggembor-gemborkan, saya punya karunia ini, nggak bisa. Kita harus tetap mau dipakai Tuhan mau proses kita supaya kehidupan kita itu sesuai dengan jalannya Tuhan. Gitu. Jadi karunia itu cuma satu. Ketika kita terima ada beberapa, ya karena kan balik lagi kita diproses Tuhan mau kasih kita, ya, supaya kita bisa menjalaninya. Waktu kita mau melayani Tuhan yang kasih urapan, kuasa Tuhan udah turun, karunia-karunia supaya kita pakai, supaya pelayanan kita bisa lebih efektif. Yang ujung-ujungnya adalah memuliakan Tuhan, bukan untuk membanggakan diri kita, bukan. Gitu. Jadi semakin banyak karunia-karunia yang kita dapat, ya semakin kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bukan semakin membanggakan diri sini, enggak. Saya nggak ada apa-apanya. Makanya kita lihat nabi-nabi Tuhan yang dipakai luar biasa ya. Mereka semua kan down to the earth ya. Maksudnya benar-benar nggak kelihatan itu dipakai kayak nabi yang hebat, enggak. Tapi begitu pelayanan,
wow, karena Tuhan bekerja langsung, penguatan Tuhan itu ada. Ya, jadi waktu bernubuat ya benar-benar nubuatan dari Tuhan, bukan lu buat-buat gitu kan. Nah, Elisa sendiri dia melayani Tuhan itu waktu dipanggil ya, dari sejak Elia panggil Elisa. Itu dia bersama Elia itu udah melayani 15 tahun ya. Dan dia menjadi nabi gembala bagi kerajaan Israel 50 tahun. Nah, mungkin peserta MDSP yang sering ikut ya, kita dengar hamba-hamba Tuhan, Pak Pendeta Yesus ke Hebron bersama timnya ya, Bu Lenda, Bu Ira, Bu Elis ya. Mereka pasti pernah cerita pengalaman mereka. Mereka bisa sampai sekarang lewat proses loh. Proses yang panjang, bukan proses 1-2 tahun gitu. Jadi saya keingat Paulus juga begitu. Paulus dia tetap proses mengingatkan jemaatnya gitu, mengingatkan jemaatnya. Saya juga diproses gitu lewat pelayanan ini ya. Makanya sangat penting sekali kalau kita mau bertumbuh. Coba waktu Tuhan memberikan pelayanan, memberikan misi untuk melayani, ambillah, jangan takut. Kenapa? Kalau kita taat dan mengandalkan Tuhan, kayak tadi yang di slide yang sebelumnya saya katakan, maka Tuhan yang akan memampukan kita lewat urapan. Tuhan yang akan memberikan karunia-karunia gitu. Oke, next slide. Next slide, Len. Ya. Jadi waktu kita dapat karunia-karunia itu harus kita asah. Ya, nggak ya waktu awal-awal ayo yang pernah belajar ya pernubuatan, keringat dingin ya. Bener nggak ya, takut nggak ya, salah nggak ya gitu kan. Pengalaman saya juga gitu, makanya saya bisa cerita. Kalau nggak mah nggak ini, sembuhin orang sakit ya, punya karunia sembuh ya, sembuhin orang sakit. Nah, keringat dingin langsung keluar nih, jadi nggak ya deg-degan kan. Nah, sama saya waktu awal waktu awal financial night ya, itu nggak gampang artinya ya, itu sebuah yang wow buat saya gitu, apalah saya gitu. Tuhan tunjukin lewat Pak Hebron, Riko kamu yang bagian ini ya, ini bingung saya, tapi ya itu urapan ada. Waktu saya praise and worship kan, waktu diteguhkan itu pentabisan itu, Pak Hebron ngomong dia melihat kayu kering di atas saya gitu kan. Nah, waktu itu setelah pentabisan, saya nggak tahu berapa lama ya, saya lagi ibadah gitu ya, praise and worship di MDSB, tiba-tiba saya tuh menerima kayu kering itu. Saya lalunya apa gitu, terang, terus lihat nih kayu kering, terus tiba-tiba saya teringat Tuhan bukakan yang tentang Musa, ketika Musa dipanggil Tuhan untuk melayani, mengeluarkan jemaatnya Israel dari Mesir, keluar dari Mesir. Ngeyel kan Musa kan, ngeyel terus kan Musa kan, sampai Tuhan kan ngomong, apa yang kamu pegang, yang tongkat kayu ini, coba kamu lempar, ini akan menjadi tanda. Ini Tuhan tuh, Tuhan yang bikin loh, bukan Musa loh. Nah, jadi saya tanya Pak Hebron, kayu yang waktu itu Pak Hebron lihat itu ini ya kayak tongkat Musa ya? Iya. Nah, habis itu saya berani ngomong, ya udah, saya udah terima tongkatnya, saya mau melayani gitu. Jadi Tuhan pasti menjawab ketika kita mau melayani Tuhan dan kita perlu sesuatu, Tuhan pasti jawab, itu udah pasti ya. Dan itu proses. Kenapa? Karena ya itu taat dan mengandalkan Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita nggak bisa terima terus udah kehidupan kita biasa-biasa, enggak. Semakin kita terima karunia, kita malah tanya Tuhan terus. Tanya Tuhan ya gimana? Doa kan, kita pujian penyembahan, punya waktu dengan Tuhan. Nanti lama-lama kedagingan kita tuh makin terkikis gitu. Jadi kita belajar untuk menempatkan Tuhan di atas segala kehidupan kita. Nah, karena ya itu cara Tuhan mendidik kita melalui proses.
kayak saya. Nggak gampang ini mau berikan sharing firman Tuhan. Kalau dulu, zaman dulu ya, masuk TV, mak masuk TV. Sekarang masuk sih, dunia lagi, YouTube lagi, semua orang bisa lihat. Masalahnya misinya bukan karena masuk TV-nya, karena saya bawa sharing firman Tuhan. Ini kalau salah ngomong gimana nih? Walaupun saya udah yang ketiga kali, ini yang masuk keempat sih sebetulnya. Masuk keempat, bukannya makin senang saya sebetulnya, makin deg-degan. Makin deg-degan saya. Waduh, ini makin sering ngomong, takutnya ada salah aja. Waduh, ngeri nih. Kayak gitu. Jadi makanya saya, aduh Tuhan gimana nih? Ya bukan berarti saya mau ambil ini, enggak. Memang dicari dulu kan orang-orangnya. Mundur, balik lagi ke saya. Mundur, balik lagi ke saya. Tuh Tuhan, bener nih ya. Tapi memang Tuhan ada kasih temanya, memang ada kasih temanya, ada. Karena waktu saya proses ini kan, aku sharing aja ya nih proses ya, ini pernah nih udah dapat nih, oh Tuhan mau saya ngomong tentang ini ya, oke saya siapin ya. Besoknya atau 2 hari kemudian hamba Tuhan yang kita undang, dia buka, dia ngomong tema yang sama. Ini loh, ini yang aku mau bawa, dia omongin. Oh berarti Tuhan nggak bukan waktu saya berarti, kayak gitu. Tapi ya proses belajar ya. Nah ini juga salah satu saya mencoba menggenapi nubuatan yang dari hamba Tuhan Pak Ben Soleh. Waktu itu saya kan dia lagi khotbah, terus tiba-tiba sharing firman itu panggil nama saya, bahwa saya itu punya karunia pengajaran. Nah jadi ini ya saya coba menggenapi, saya belajar gitu loh. Kita pakai ini, belajar mengasah karunia-karunia kita gitu. Jadi balik ya, kita harus menempatkan Tuhan di atas segala kehidupan kita. Jadi Tuhan mendidik kita melalui proses. Ya kayak gimana? Ya, kita lihat aja di Paulus tulis kepada jemaatnya di Roma 8 ayat 5 sampai 14 ya. Buka ya Roma. Nah, saya bacain. Nomor 8 ayat 5 sampai 14. Nah, sebab ini perikopnya hidup oleh roh ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, jadi the moment kita memilih ikut Tuhan, ini udah mulai prosesnya. Mau hidup sesuai dalam keinginan roh, karena Tuhan ini roh ya. Kita kan belajar Tuhan itu kudus. Kalau kita sebagai bait suci nggak kudus, ya gimana Tuhan mau tinggal bersama kita, hidup dalam diri kita. Kita makanya belajar untuk proses itu. Ketika kita melayani panggilan Tuhan, kita itu belajar untuk menguduskan diri kita juga sebetulnya. Ya. Nah, sebab keinginan yang 7 ya, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tuh, sangat jelas sekali. Kita harus memilih kehidupan lama kita atau kehidupan baru kita bersama Tuhan. Ya. Jadi kalau masih jatuh dalam dosa lama, pertanyaan tuh komitmennya sama Tuhan bagaimana ya, kayak gitu. Terus ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah ini kan kita masuk nuansa ini ya, terus sana ya, tahun baru kita mau mendekatkan diri sama Tuhan. Nah ini kesempatan kita nih untuk memulai komitmen kita. Tadi pagi sudah, mungkin yang nggak sempet pagi, nanti sore ada lagi. Kita dosa-dosa yang masih kita jalani atau kehidupan lama yang mau kita tinggalkan, kita catat untuk kita buang jauh-jauh. Komitmen lagi sama Tuhan, untuk mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Ya, jadi intinya dari Paulus ini adalah roh dengan kehidupan daging itu tidak bisa menyatu, harus pilih salah satu. Ya.
Nah, jadi kita melayani, berani untuk belajar untuk melayani, sehingga kita semakin dibentuk sama Tuhan. Cepat. Kita belajar untuk taat, belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan akan memberikan urapan, Tuhan yang kasih karunia-karunia. Jadi nggak cuma roh loh ya, tapi di kehidupan nyata kita juga akan kelihatan. Oke, next slide. Nah, jadi melayani Tuhan itu tidak hanya menjadi hamba Tuhan full time, ya kan kalau Pak Hebron memang udah full time, Bu Lenda, ya, 5 jawatan itu ya. Tapi nggak melulu tentang hamba Tuhan itu harus full time, enggak. Tuhan juga menempatkan sebagian dari kita itu dalam dunia pekerjaan, ya. Saya, Stella, Ellen, Bu Sianling, ya, lain-lain ya, Bu Maria Lia, Bu Maria Selistiani, ya, tetap bisa melayani kan, bisa mengabarkan kabar baik, ya, menjalani amanat Tuhan dan tetap bisa. Gitu. Yang penting kita mau melayani Tuhan. Nanti Tuhan yang akan tunjukkan mau ke arah mana, rencana Tuhan untuk pribadi kita itu kemana. Tuhan akan tunjukkan, dan Tuhan tunjukkan tuh pelan-pelan sesuai dengan kemampuan kita. Karena kalau langsung kebiar semuanya, buyar kita. Nah, buyar. Contohnya nih ya, Musa dapat misi keluarkan Israel dari Mesir. Itu kan nggak perlu yang istilahnya rencana yang berapa tahun ke depan kan. Mikirin aja udah mumet. Mikirin aja udah mumet. Sama saya juga begitu. Ya, Riko di Financial Miracle. Waduh, ini bukan rencana yang istilahnya ke depan-depan banget, enggak. Baru-baru di awal aja. Kaget kan? Waduh Tuhan, apa Financial Miracle gimana Tuhan? Saya aja mau dibilang sukses, enggak, saya nggak punya perusahaan, saya nggak punya ini. Gitu. Tapi karena mau taat menjalani, pelan-pelan Tuhan akan bukakan. Pelan-pelan Tuhan bukakan. Nah, jadi pokoknya intinya taat. Taat mengandalkan Tuhan, Tuhan pelan-pelan bukakan. Tapi di saat itu kita juga, karunia kita juga semakin terasah. Ya. Nah, di Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jelas ya, Tuhan dijawab dengan jelas ya. Jadi makanya Tuhan nggak reveal semua, Tuhan pelan-pelan dulu nih, kecil dulu, sesuai dengan kemampuan kita dulu nih. Tuhan percaya kita bisa melewati, tapi kita punya free will. Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih, mau nggak? Nah, begitu kita mau jalanin, waduh Tuhan kok begini ya? Pasti nggak mau begitu, pasti. Tapi kalau kita taat, kita tetap mengandalkan Tuhan. Oh, gini toh maksudnya Tuhan. Oh, ini toh. Wow, haleluya, puji Tuhan, ada mukjizat. Wow, ternyata begini caranya Tuhan. Tuhan tuh elok sekali bermainnya. Sampai detail-detailnya. Itu kita akan melihat seperti itu. Dan ujung-ujungnya, kita bukan buat diri kita. Kita memuliakan Tuhan. Karena itu intinya. Kita memberikan kemuliaan buat Tuhan. Karena apa yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, bukan untuk kita. Gitu. Oke, next slide. Nah, materi yang sebelumnya yang saya tutup ya, waktu itu ya, kan bila kita taat dan mengandalkan Tuhan, berkatnya apa sih? Berkat pribadi dari Tuhan, satu ya. Terus berkat keturunan, berarti keluarga. Terus berkat buat bangsa, kita akan menjadi berkat untuk Indonesia. Dan berikutnya, berkat universal. Nah, dengan kata lain, kita juga jadi berkat buat dunia. Dalam kata pandemi ini, nggak usah jauh-jauh ya. Menjadi kita bisa menginjili lewat Zoom, ya, lewat WA, ya, teknologi bisa kita pakai. Jadi kita sekarang nggak terbungkus cuman di kota, provinsi atau Indonesia, tapi bahkan seluruh dunia, ya. Yang kerja di luar Indonesia itu, ya, Tuhan pakai dengan luar biasa. Karena pengalamannya begitu. Saya kan kenal Tuhan nggak di Indonesia. Saya kenal Tuhan secara pribadi itu di luar. Nah, itu saya kuliah di luar negeri. Nah, jadi saya melihat sendiri begitu. Jadi untuk kita diberkati Tuhan, maka kita memberkati orang lain lewat pelayanan Tuhan. Dengan kata lain,
Ini berkat-berkat akan Tuhan berikan. Jika kita juga memberikan berkat. Lewat apa? Banyak. Berkat itu bukan melulu cuma tentang uang, enggak. Kita melayani Tuhan, itu kita memberkati orang lain loh. Kita berdoa untuk mereka. Ya. Kayak Paulus kan, Petrus ya. Yang saya nggak punya uang, tapi saya akan doakan kamu sembuh. Gitu. Sama, kita juga bisa. Saya nggak punya uang, saya doain nih. Saya limit nih, saya nggak bisa keluar, saya doakan ya. Ada kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi, ada terobosan terjadi. Yang penting kita percaya. Kita ya itu kalau udah ikut Tuhan dan benar-benar kita berserah diri kepada Tuhan, kitanya sendiri sebenarnya udah punya kuasa untuk ada memberikan mukjizat, ada kesembuhan, karena memang Tuhan yang sendiri ngomong kan. Nah, tergantung orangnya aja sekarang di situ. Makanya kalau saya doain orang, saya lebih pede dibandingin dulu. Saya dengar orang yang minta didoakan untuk financial breakthrough, untuk pekerjaan saya doakan. Terus dia bersaksi, wah Tuhan jawab, ada mimpi terjadi, Tuhan kasih lewat mimpi. Puji Tuhan, haleluya. Tetap saya nggak mengambil kemuliaan itu karena bukan dari saya, itu dari Tuhan. Jadi saya ngomong ke orangnya, ya puji Tuhan, haleluya, ini kemuliaan buat Tuhan. Ini Tuhan udah jawab loh Bu. Ya, Ibu harus bertumbuh dalam Tuhan. Ya. Kayak gitu. Jadi untuk dari pribadi, keturunan, bangsa, universal itu ya logika aja ya. Contohnya ya di Alkitab tentang Elisa lagi, ketika mereka dikepung pada zaman Elisa itu, mereka dikepung, Israel itu dikepung sama kerajaan Aram. Ya, kayaknya di 2 Raja-Raja ya. Dia dikepung sama kerajaan Aram, sehingga terjadilah kelaparan ya di dalam Israel sendiri, karena mereka nggak bisa kemana-mana, nggak ada makanan, sampai harga kepala keledai, bahkan tai merpati aja itu mahal sekali. Bahkan terjadi kanibalisme. Kenapa di Alkitab itu tertulis seorang ibu-ibu ini mengadu kepada raja, ya mereka bersepakat akan menyembelih anaknya untuk dimakan. Tapi ibu ini yang satunya lagi nggak mau beri anaknya, makanya mereka mengadu. Berarti itu kanibalisme terjadi loh pada saat itu, saking mereka laparnya gitu. Nah, tapi Elisa ngomong, besok harga itu bakal turun semua, bakal normal kembali. Nah, ada yang nggak percaya kan, pegawai dari raja itu nggak percaya. Nah, singkat cerita, begitu Israel lah. Mereka bilang, kita pulang ke dalam, masuk ke dalam sama aja mati. Nggak ada makanan gitu kan, sama aja mati. Ya udah kita ke tempat perkemahan musuh aja, dikasih makan syukur. Toh kalau nggak dibunuh juga kita memang tetap mati juga kan, nggak nothing tulus kan. Ya udah mereka ke sana kan, ke tempat perkemahan musuh 4 orang kusta ini. Ternyata kosong kemah. Nah, terjadi mukjizat Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu. Nanti kalau aku kepanjangan. Jadi pada intinya mereka datang, kemah itu kosong, semua barang ditinggalkan, tapi nggak ada musuhnya sama sekali. Keledai, kuda, makanan semua ada di situ. Terus mereka balik dong ke Israel, ngasih tahu. Nah, 4 orang kusta, siapa yang mau percaya? Jadi raja kirim kan untuk melihat kan. Nah, jadi intinya adalah begitu. Kita pribadi terjadi perbaikan pribadi, kita berubah. Nah, keluarga akan mengenal. Loh, kamu kok berubah ya? Kamu kok ini ya? Orang-orang terdekat kita melihat kamu dipakai Tuhan luar biasa. Nah, nanti kita pelayanan di sebuah tempat komunitas, di gereja lokal, kayak MDSB, dikasihlah otoritas. Sehingga lama-lama akan diketahui orang. Menjadi Indonesia, dikenal secara Indonesia. Ya sekarang aja kan ini udah beda-beda kota, nggak cuma Jakarta kan. Nah, ada yang dari Ambon, ada yang dari Maluku, ada yang dari Papua ya. Nah, terus nanti jadi universal. Nah, sekarang MBSB kan ada yang dari Singapura, ada yang dari Taiwan ya, ada dari US, UK ya nggak. Nah ini jadi
Tuhan itu kalau kasih membuka jalan buat kita juga kadang sesuai dengan logika, nggak istilahnya cuman kayak uang turun dari atas tiba-tiba, enggak, karena sesuai dengan iman kita. Tuhan tuh tahu tuh pertumbuhan kita tuh kayak gimana gitu ya. Oke, next slide. Nah, penutup 1 Timotius 4 ayat 14 sampai 15. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan, sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, ini sangat jelas banget tertulis. Pokoknya urapan karunia ketika kita mulai mau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, mau melayani Tuhan, Tuhan akan kasih urapannya, Tuhan akan kasih karunia-karunia-Nya, ya. Bahkan nggak cuma dalam roh ya, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ketika misalnya nih dalam pelayanan butuh laptop, saya yakin Tuhan pasti kasih. Butuh uang pulsa, Tuhan pasti kasih. Butuh HP baru, Tuhan pasti kasih. Selama kita taat sama Tuhan, memang mau sungguh-sungguh melayani untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri, Tuhan nggak kasih, ya, gitu. Dan ini kelihatan nyata, ya, di semua orang terlihat. Gitu. Nah, jadi proses itu perlu kita jalani. Jangan takut, jangan takut. Anda mau mengalami mukjizat, lakukan pelayanan. Jawab panggilan Tuhan. Terserah mau yang mana. Nggak langsung mesti jadi ketua koordinator. Enggak, dari kecil-kecil nggak apa-apa. Kan tadi udah ditulis kan, setia pada perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Ya, dan Tuhan akan selalu menyertai kita selama kita mau melayani Tuhan lewat urapan dan karunia-karunia itu. Nah, nanti dari situ akan menjadi sebuah pengalaman yang dimana kita bisa sharingkan. Kayak saya nih, saya bisa ngomong kayak gini ya karena kan saya ngalami, baru saya bisa ngomong. Kalau nggak ngalami ya nggak bisa ngomong. Logika aja kan, Tuhan tuh juga logik. Kadang Tuhan tuh buat kita buat simple, kitanya yang buat mumet. Tuhan masa sih begini-begini, maunya caranya begini dong. Ya ampun, Tuhan juga bilang tinggal ngambil. Tapi kitanya, aduh masa sih, masa cuma ngambil doang? Enggak lah Tuhan, mungkin dimasak dulu kayak, atau mesti kemana dulu kayak, nanti baru gitu. Nggak bisa. Tuhan kasih yang mumet, Tuhan kasih yang gampang. Kitanya doang yang suka mumet-mumetin. Kenapa? Kita nggak mau, kita nggak percaya. Jadi kita yang mikirkan ide-ide yang terlalu wow, yang terlalu liar gitu, ya, gitu. Jadi itu aja yang dari saya. Semoga firman Tuhan dapat dan diresapi untuk tidak takut lagi untuk melayani, mau maju untuk melayani untuk Tuhan, ya, banyak kok peluang untuk melayani. Ya. Jadi yang penting tetap ada hubungan pribadi dengan Tuhan, taat dan mengandalkan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah selesai sharing firman Tuhan ya Tuhan. Hamba ini tidak ada apa-apanya, dan hamba percaya Tuhan yang menyertai hamba, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang telah menurunkan jawaban-jawaban, Tuhan yang telah meneguhkan lewat firman-Mu yang di-sharingkan pada hari ini ya Tuhan. Ini bukan kepintaran hamba, ini bukan kekuatan hamba. Hamba hanya share berdasarkan pengalaman hamba dengan Engkau ya Tuhan. Maka daripada itu hamba tidak berani mengambil kemuliaan, hamba tidak berani. Hamba semua ini hanya karena Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang berperkara dalam hidup hamba. Karena hanya Engkau yang setia dengan hamba. Hanya karena Engkau yang membantu hamba ya Tuhan. Hamba ini tidak apa-apanya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap orang peserta di dalam MBSP maupun di dalam YouTube. Hamba percaya ketika mereka memerlukan sesuatu, Engkau yang menjawab Tuhan.
Engkau yang udah pasti jawab Tuhan. Urabashikitara bashikitara barabashikitara barabashantara bashikutara barala hirabashikitara barala. Semua angkat tangan jika Anda memerlukan sesuatu dari Tuhan, memerlukan jawaban dari Tuhan. Saya akan berdoa dalam bahasa roh dan saya percaya Tuhan akan memberikan jawaban kepada semua peserta yang ada di sini. Urabashikitara bashantara bashikitara barala. Untuk yang di YouTube Tuhan, buat ST yang memerlukan HP dan laptop untuk pelayanan, Tuhan yang akan kasih. Ya, ST tetap tunggu, belajar terus, tetap duduk di kaki Tuhan. Ya, Tuhan pasti kasih. Hura basyukutara basyikitara basyakatara barabara basyikitara barala. Hura basyikitara basyikitara barala basyikitara barala. Hura basyikitara barala. Hira basyikitara barala. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Setiap orang yang peserta yang telah meminta ya Tuhan, jawaban maupun keperluan yang mereka perlu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang telah menjawabnya ya Tuhan. Engkau telah mengirimkan barang-barang tersebut ya Tuhan. Dan kami yakin ya Tuhan, barang-barang yang jawaban-jawaban Engkau berikan, barang-barang yang Engkau berikan, ini untuk kemuliaan Tuhan, ini untuk pekerjaan Tuhan, ini untuk pelayanan Tuhan. Maka daripada itu, kami tinggal menunggu waktu-Mu ya Tuhan. Maka mereka akan menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dimateraikan dengan darah Yesus, sehingga ini akan terjadi dalam kehidupan nyata mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami beri semua kemuliaan untuk-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk anggota MDSB, anggota MDSB yang terdaftar ya. Kita juga tadi kan sudah di firman Tuhan adalah kita untuk diberkati, kita harus memberkati dulu supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan ya. Nah, kita sekarang praktekkan juga lewat doa. Kita tumpangkan tangan pada setiap list nama-nama yang ada di sini yang telah terdaftar. Hura basyikitara basyantara basyikutara basyakatara bara. Hira basyakatara barala bara. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat MDSP ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau telah mendirikan tempat ini ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat gembala yang telah meresponi visi misi-Mu untuk MDSB ini ya Tuhan. Sehingga kami bisa bertumbuh di dalam MDSB ini ya Tuhan. Maka daripada itu kami mau memberkati setiap peserta dalam MDSB ini ya Tuhan, sehingga Engkau juga akan menurunkan berkat kepada setiap daripada kita dan juga kepada MDSB ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyebutkan nama-nama anggota MDSB yang terdaftar. Pendeta Yehezkiel Hebron, Abigail Pella Sulanan Lohi, Agrita Alede, Agus Baktiar Daud S, Agustina Maria Tuti, Agustina Sinambela, Albert Kurniawan, Alina, Amelia Jacinta Witoro Harjo, Angelina Chandra, Aniditya Intan Pertiwi, Anita Ferawati, Antonius Y. Wurahrah, Aries Pertiwi, Astrid G. Sanaki, Chandra Husin, Kristi Febriani, Christine Setiani, Kristi Angelio, Cliff Harlot Lokolo, David Sheikh, David Tandiono, Deborah W. Sanaki, Daisy Lauren Pinontoan, Desi Wijoyo, Devi Natalia, Didik, Dr. Enda Leginta Barus, Dr. Yohana S.R. Muktiasi, Dr. Lilian Andreas, Dr. Sofia Elizabeth Sadok, EJP Latu Harhari, Pak Joni, Edi Kolopaking, Eka Yujelin Monangin, Elisa Rin Nurjana Hidayat, Elizabeth Elvi Poluan, Elisar Aryo Satmoko S, Elizabeth Sri Retnowati, Ellen Wijoyo, Elvi Malian Laepasa, Elvin Liliana Kaliongga, Eli V, Eni Esika Harahap, Eni Harjani Wibisono, Enli,
Esra Maranita Purba, Esther Liantoli, Yunike Lim, Fajar, Fani Octavia, Feni atau Fengriani, Feni Dianawati, Francis Piri, Francisca Chong, Francisca Nanlohi, Gabriela Sagita Kolopaking, Gandes Esti Ningrum, George Latumairisa, Hana Dewi Eka, Haslen Jos, Hengki Wijaja, Herda Palewa, Hesti Herwanti, Ida Triene, Ike Vivien, Ilan, Imelda Widiawati, Indri Barten Fabiola Maleke, Intan Cahyadityo, Jenny Yanti Dumape, Yeremia Jordan Waskita Limbong, Jessica Livia Wijayako, Jimmy Petrus Sembayang SH, Jimmy Anak Awang, Johan Gunawan Padede, Joshua YL, Julianti atau Julie, Juliet Gozali, Katerina Manorek, Christine Susilowati, Christina Krishe, Christina Supardi, Kristiani Indri, Kusumawati, Kuali Hong, Lamria Marparum, Lei Xian Ling atau Miriam, Lena, Leni Wijaya, Leonora Herlians Berhitu, Lewi Hani Jamiko, Liani, Li Chen, Lim John Bue, Lilian Lee, Lili Veronica, Linda Susilowati, Lisna Yanti Sitorus, Lista Dona, Lisha, Lisa Sulistia Sudira, Laura Koni Rampisela, Lydia Adnan, Maigeri Situmorang, Michael Lucy Piri, Maria Ira, Maria Juliana Manu, Maria Lia, Maria Lee, Maria Mariwianti, Maria Parabu, Maria SG, Maria Sintawati, Maria Xiao, Maria Sulistiani, Mario Bonaventura, Setia Kencana, Marlon Sibarani, Mani Mangonis, Martina SP, Mariolin Wibowo, Maureen Francisca, Melestari Sinambela, Mega, Melanie LR Gunawan, Mary Sitompul, Melvi Kristianti Haria, MGS Faisal H. Agus, Milida Yanti Harefa, Nadia Oktria Bigail Yadi, Naomi Ponisa, Natalia, Nathanael Lee, Nelsi Haryati Ngadas, Ninyoman Susan, Niko Chan, Nita Datu, Nova Kristina, Novi M. Tulung, Novi Hana Robok, Octavianus Riko Patracaruko, Joshua, Pasca, Pendeta Benyamin Luki, Pendeta Deborah Lenda, Poppy Kristinawati, Priscilla Yeti, Priscilla Jessica, Purnomo Wayudi, Pue, Ramanta Sebastian, Ratna Omala Bangun, Rain Oni Paris Nanlohi, Revi John Salian, Reni Potdala, Retno Sari, Rina Sulastri, Rina Tiorna Pakpahan, Rita Sitinjak, Rita Woyinarni, Robert Liwang, Rosley, Ruth Yuliasi, Ruth Juwita, Samuel Aditya, Sani Ingtiawati, Santi Uli, Santriani Tasik, Saudi Gari Morris, Shelly Wijaja, Sintike Unike Latu Mairisa, Shelly Yohana, Sylvia, Ria Wahyuni Titir Lolobi, Sylvie Setiawan Ji, Sofia Effendi, Sri Utami, Stefani Xiao Syok Huan, Stella Prasetya, Stevi Weni Engka, Suhartika Eva, Suprihatin, Susana Rani, Susri Indrianti atau Indri, Silviana Sandiha, Tabita Melpa Sitorus, Theophilus Mangi, Taimukhin atau Ahin, Teresia, Tiarma Silaen, Chan Xiufen, Cui Kim, Triani Stella Setiawan, Valencia Rosi Guling, Verano Femi Omti, Friska Herlina, Widya, Wilhelmina Evodia Suhartini, Yantoni, Yeni Eli Setyong, Yeni Magdalena, Yeni Watimena, Yeni Lesmana, Yeti Sumihati, Yohana Gultom, Yohanes Harjanto, Yohanes P. Aprianto, Yulia Kristanti, Yuliana Sundari Yuli Eliatini, Charlotta Tompia,
Urabashikitara baralaba shikitara baralaba. Urabashikutara baralaba. Ya Tuhan, inilah semua nama-nama yang terdaftar di dalam anggota MDSP ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu berkat untuk mereka ya Tuhan. Engkau yang melihat hati mereka. Mereka dengan setia mengikuti ibadah dalam MDSP ini ya Tuhan. Mencari Engkau ya Tuhan. Mereka belajar dari firman-Mu dan mereka mau melakukannya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika mereka terjatuh, Engkau akan menolong mereka ya Tuhan. Tidak sampai terantuk ya Tuhan, tetapi Engkau menolongnya mereka kembali untuk berdiri tegak lagi ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap permasalahan yang ada di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, Engkau yang akan pulihkan ya Tuhan. Hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri ya Tuhan. Ada perlindungan, Engkau mengirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk melindungi harta benda mereka ya Tuhan. Properti mereka, rumah mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, mereka mau mendengarkan firman-Mu dan hanya membuat rumah mereka menjadi tempat persinggahan-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau mau datang hadir ke dalam rumah mereka ya Tuhan. Sehingga ada kedamaian yang terjadi ya Tuhan. Damai sejahtera terjadi, sukacita yang terjadi di dalam rumah tersebut ya Tuhan. Mereka yang berkomitmen ya Tuhan untuk melayani-Mu lebih lagi, Engkau akan berikan urapan, Engkau yang akan berikan karunia-karunia ya Tuhan. Dan hamba melihat mereka-mereka ini akan dipakai luar biasa ya Tuhan. Mereka akan mendapatkan rencana-Mu dalam pribadi mereka masing-masing. Mereka akan terbang seperti elang. Mereka mau menjadi pasukan yang militan untuk Engkau ya Tuhan. Mau menjaga kekudusan. Mereka mau hidup dalam roh. Mereka akan mematikan daging-daging mereka, sehingga mereka dengan efektif bisa membatalkan rencana-rencana kuasa gelap. Mereka akan berkuasa atas iblis. Iblis berada di kaki mereka. Kemanapun mereka pergi akan berhasil. Mukjizat yang terjadi. Ada mukjizat kesembuhan, ada mukjizat demi segala mukjizat yang terjadi ketika mereka melayani ya Tuhan. Semua itu karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan semua nama-nama peserta ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita akan berdoa untuk usaha yang terdaftar ya di dalam MDSB. Sekali lagi kita angkat tangan untuk mendoakan usaha-usaha yang ada di dalam MDSB ini, sehingga dia bisa dibukakan pintu berkat dan bisa memberkati orang banyak. Dan kita juga yang memerlukan pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan, yang memerlukan bisnis akan Tuhan bukakan. Ya Tuhan, kami mau mengangkat nama-nama usaha yang sudah terdaftar dalam MDSP. Mereka ini adalah peserta-peserta yang dengan setia mengikuti-Mu dalam MDSP ya Tuhan. Dan hamba percaya Engkau akan mendengarkan doa-doa kami ya Tuhan. Kami akan menyebutkan nama-nama ini persatu persatu ya Tuhan. PD Wijaya Konveksi, Jimmy Sembayang dan Partners, Diva 13 Store, CV Tandi Utama Perkasa, Harvest Bakery dan Mi Bento, Eagles Way Enterprise, Batik Sinar Jaya, Warkop Bang Monang, Homemade Ikan Tausi Borneo, Espermen Karet 88, Binari Traders dan Art Studio, Dessert Table, CV Eklesia Mulia Jaya, Peternakan Gloria, LG Ray, Nelsi Cell, Angkotan Kota, Toko Indonesia UK, Filian Shop 95, Penjahit Abun, Delabert Cakes, Toko Berlin, Mana Kosher, Xavier Mark Darmo Permai, Pempek Leni, Riyadit Motor dan Tunas Harapan, Diko Production, Potato, Pink Box, Pemanik, Kursus Menjahit Fabulosa, LPK Putri Pertiwi, Kukasi Murah, Niki Murah, Murah-Murah Store, Pink Christie, Warung Baby, CV Dinamika Agribisnis Borneo, Podomoro Helm Pontianak Kalbar, Sitinjak Property, Inno Phoenix,
Christine Mott Atelier and Stormarage Services, PT Buana Jaya Media Tama, Fancy Cakes, Joy Interior Studio, Chandra Plat, Toko Kathleen Fashion Anak, Tiga Karya, PT Anugerah Innova atau Avios. Next slide, Len. Berapa syukutara, syeketara. Almond The Kitchen, Susu Almond Jakarta, Susu Almond Star, Dapur Mama Clara, CV Philadelphia Putra, PT Raya Swariti, PT Langgeng Mandiri Internusa, PT Desain Optima Mitra Selaras, Maju Jaya, Madu Sulawesi, Millennium Shop, Makmur Jaya Online Shop, Makmur Jaya Service Station, Sumber Mas 3, DNY Laundry, CV Garage 88 Autopart Batam, Dunia Printing, Kedaiko, Candyland Kennel, Arctic Asia, Loka Farna, Asyera Laser Studio, TB Jaya Lancar, PT AKGB, Gemilang Property, Ngadi Salira Ria Batik, Heavenly Batik, Warung Gendis Manis, Real Fiat Vinta Asia, segala bidang usaha maupun jasa yang mereka belum punya namanya ya Tuhan, lewat toko-toko online, lewat mulut ke mulut ya Tuhan, dan beserta semua karyawan-karyawan yang bekerja, yang belum mempunyai usaha, dan yang bekerja di luar Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk salon Ella Prah juga ya Tuhan. Kami mau serahkan nama-nama ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ada pintu berkat yang selalu Kau bukakan untuk mereka ya Tuhan. Ketika mereka mengalami kebuntuan, Engkau yang bukakan pintu ya Tuhan. Engkau akan mempertemukan orang-orang yang takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan bisnis ini bersama ya Tuhan. Ada perkembangan bisnis yang terjadi ya Tuhan. Ada ide-ide baru yang Engkau berikan kepada tiap diri mereka ya Tuhan. Bagi yang mereka sedang masih dalam sepi ya Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam waktu-Mu Engkau akan datangkan customer-customer ya Tuhan. Customer lama tetap setia datang, customer baru Engkau datangkan, pembayaran mereka selalu tepat waktu, tidak ada yang terlambat, sehingga mereka yang memiliki usaha-usaha ini bisa membayar hutang-hutangnya ya Tuhan. Ada perluasan dalam berbisnis ya Tuhan, menjadi bukan hanya di kota, tetapi menjadi provinsi, akan menjadi se-Indonesia. Ya Tuhan, kami minta perlindungan-Mu yang sempurna. Kau kirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk menjaga kantor mereka, perkebunan mereka, pabrik mereka, mesin-mesin yang dipakai untuk produksi, mobil-mobil yang dipakai untuk dalam usaha. Setiap peralatan yang dipakai ya Tuhan, Engkau lindungi ya Tuhan. Engkau jauhkan dari penipuan, belalang pelahap, belalang pecipir, kebakaran, ada yang memulai usahanya mungkin dalam makanan Tuhan. Engkau akan membuatnya berhasil. Usaha ini kayak usaha dessert. Bukan makanan berat. Ini akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Yang memohon untuk ada bisnis yang sepi, Tuhan akan ramaikan. Yang penting selalu mencari Tuhan, dengar apa firman Tuhan, dan laksanakan ya. Maka Tuhan akan bukakan jalan. Ada yang berdoa untuk usaha anaknya, usaha suaminya, Tuhan akan jawab. Untuk para pekerja karyawan, Engkau akan diberikan hikmat, Engkau akan diberikan kesabaran, diberikan kepintarannya, sehingga ketika ada masalah-masalah, ada solusi yang Engkau berikan dari Tuhan, sehingga Engkau disayangi oleh atasanmu. Tetapi yang harus Engkau lakukan adalah taat kepada firman, sehingga Engkau mau disiplin melakukannya dengan bertanggung jawab penuh dengan integritas, karena itu yang dicari orang-orang oleh atasan-atasan saat ini, oleh pemimpin-pemimpin pada saat ini, adalah orang yang setia. Hamba juga berdoa untuk para pekerja yang
bekerja di luar Indonesia. Untuk hubungan keluarga yang tetap harmonis, orang tua dengan anak, suami istri yang terpisah dengan sangat jauh. Kami berdoa agar mereka bisa selalu berhubungan satu dengan yang lain. Ada pembicaraan yang intens antara mereka ya Tuhan, sehingga rasa rindu ini bisa terobati ya Tuhan. Anak-anaknya juga tidak malu. Anak-anak ini tetap mau dekat kepada orang tuanya yang bekerja di luar negeri ini ya Tuhan. Engkau pakai mereka dengan luar biasa. Engkau berikan kepintaran dalam berbahasa, sehingga bahasa-bahasa mereka dengan cepat mereka pelajari di tempat bangsa-bangsa yang mereka tinggal. Maka amanat agungmu tetap bisa terjalani ya Tuhan. Dan mereka akan mendirikan menjadi sebuah kelompok-kelompok di mana bisa bertumbuh karena mereka mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau pakai luar biasa ya Tuhan, sehingga ini bukan hanya menjangkau orang Indonesia juga, tetapi menjangkau bangsa-bangsa tempat mereka bekerja ya Tuhan. Bangsa-bangsa ini akan terkesima melihat bagaimana Engkau bekerja dengan luar biasa untuk peserta-peserta MDSB ya Tuhan yang bekerja di luar negeri. Mereka juga akan melaksanakan seperti murid-murid-Mu ya Tuhan. Mereka bisa berdoa dan kesembuhan terjadi. Ketika mereka berdoa, maka pintu-pintu dibukakan bagi orang-orang yang minta didoakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Ini semua kami panjatkan ke dalam tangan-Mu, dimateraikan dengan darah-Mu Yesus Kristus, sehingga ini terjadi di dalam kehidupan nyata mereka. Kami mau serahkan semuanya Bapa ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.